salam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Mari kita mau mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian. Glory haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau besar. Engkau besar Tuhan. Sama-sama mari katakan pujian ini. Ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30 tentang talenta. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah tentang ayat ini. Tapi pada intinya adalah Tuhan Yesus mengajar kepada setiap orang, setiap umat manusia untuk memiliki talenta di dalam hidupnya. Untuk apa talenta itu? Supaya kita bisa mengerti dan memahami sesuatu yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita itu, talenta kita itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi di situ, di ayat situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan ada 5 talenta dan 2 talenta seorang pekerja keras gitu ya, untuk melipat gandakan apa yang dipercayakan padanya, seperti orang yang diberi modal dan mau bekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sepadan dengan modal yang dipercayakan kepadanya. Hamba-hamba ini tidak mau berdiam diri, tetapi menganggap talenta yang dipercayakan kepadanya merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi tuannya. Mereka akhirnya menghasilkan keuntungan 100% dari modal awalnya. Kemudian ada hamba yang tidak mau bekerja. Di sini adalah hamba yang menerima 1 talenta, berpendapat bahwa tuannya adalah orang yang jahat dan hanya mau mengambil keuntungan dari hambanya saja. Dia tidak mau bekerja untuk keuntungan tuannya, hingga akhirnya dia mengembalikan apa yang menjadi milik tuannya sebanyak 1 talenta, tetapi tidak lebih dan tidak kurang, tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian, jadi pas gitu ya. Seorang akan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Orang yang baik akan berpikir baik dan bertindak baik, sementara orang yang jahat akan berpikir jahat dan akhirnya bertindak jahat. Hamba yang ketiga memutuskan untuk tidak mengusahakan atau melipat gandakan talenta uangnya. Dia pergi menyembunyikan talenta itu. Apa yang dilakukan oleh hamba itu, sementara mereka menunggu tuannya datang, dia hanya melihat teman-temannya bekerja keras. Dia juga mungkin dinasihati oleh mereka bahwa dia harusnya bekerja, namun dia tetap tidak mau mengusahakan talenta tuannya. Dia tetap sibuk dengan aktivitas sehari-hari dan tidak menghasilkan keuntungan bagi tuannya. Kemudian tiba datanglah sang tuan. Akhirnya sang tuan itu kembali dari perjalanannya. Yesus ingin menekankan mengenai apa yang dilakukan hamba-hamba yang merupakan gambaran orang-orang percaya pada umumnya yang telah dipercayakan sejumlah talenta. Pilihan ada pada kita dalam pertanggungjawaban apa yang Tuhan percayakan kepada kita, agar kita bisa melipatkan dan menghasilkan sesuatu bagi Dia. Dalam Matius 25 ayat 19. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita semua harus memberikan pertanggungjawaban atas semua yang telah diberikan kepada kita. Sebagai orang yang percaya, yang dipercayakan untuk melipatkan talenta, kita harus mengupayakan kepercayaan itu. Orang yang memiliki 5 dan 2 talenta, mereka malahan ditambahkan tanggung jawab dan berkat yang mereka terima pun bertambah. Tetapi hamba yang dipercayakan 1 talenta, talentanya diambil dan diberikan kepada yang telah melipat gandakan talenta. Ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan dalam hal kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya, menyelesaikannya dengan kenyataan hidup, menyelaraskan dengan kenyataan hidup ya. Selagi masih hidup di dunia ini, kita akan dihadapkan kepada realita, yaitu beragam keadaan yang penuh dengan masalah ya, konflik, kekacauan, iri hati, dusta, persaingan, kebencian, kemarahan, kecemaran, kejahatan, dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan ujian iman. Itu adalah perlombaan yang wajib kita ikuti sebagai orang percaya. Ujian iman tersebut dapat berupa persoalan yang terjadi dari luar dan dari dalam diri kita. Dari luar yaitu masalah dan tantangan yang tidak dapat kita hindari, dan dari dalam diri kita maksudnya sifat kelemahan, kecenderungan, dan keinginan daging untuk melakukan perbuatan dosa.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebagai orang percaya, reaksi kita tidaklah diintimidasi, tunduk dan dibatasi oleh realita yang ada. Mengapa? Karena firman Tuhan memberikan pengertian yang menimbulkan sukacita, disertai keyakinan bahwa segala keadaan yang diizinkan Tuhan bertujuan untuk mendewasakan iman kita. Melalui hal tersebut, Tuhan mau mengajarkan dan mengukir di dalam roh hati dan batin kita tentang kebenaran dan bersifat kekal, menguduskan kita, menjadikan kita sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Roh kita semakin diperkuat jika kita bersuka dalam Tuhan dan dipuaskan, hidup kita menghasilkan buah yang matang dalam ketekunan. Agar itu semua dapat kita jalani, pelajari beberapa hal mendasar berikut ini yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 1. Memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Seruan yang pertama dituliskan dalam Yesaya 55. Untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan adalah ajakan hanya ditujukan kepada orang-orang yang haus. Dalam hal ini haus akan kebenaran. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena hanya orang yang haus akan kebenaran yang akan terus menjadi dan menganggap kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga ia akan rela bayar harga untuk menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Yang kedua, mengenali kelemahan dan kecenderungan dalam diri sendiri dalam kekuatan kuasanya. Setelah kita lahir baru, roh kita sudah selamat, tetapi jiwa kita sedang diselamatkan karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang telah mati, dia telah berhenti berbuat dosa. Jika selama kita masih hidup di dunia ini, maka kecenderungan untuk berbuat dosa atau dalam kedagingan kita itu masih ada. Bapak Ibu, kita perhatikan bagian yang kedua ini ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Tidak usah takut menjadi lemah, menjadi tawar hati, putus asa, menyerah dalam kelemahan kita, tapi percayalah akan kekuatan dan kehebatan kasih-Nya yang sanggup memulihkan keadaan kita, juga memberikan kita otoritas dan kuasa serta kemampuan melawan kedagingan dan dusta iblis. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab kita dituduh oleh-Nya Allah adalah lebih besar daripada kita serta mengetahui segala sesuatu. Nah, yang ketiga adalah pengenalan seseorang akan pribadi Tuhan, mengenai identitas baru dalam Kristus Yesus, memahami arti dan peran Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang Maha Kuasa dalam hubungannya dengan manusia sebagai Lord God, ya, Bapa yang penuh kasih. Renungkanlah sifat pribadinya berikut ini bagi kita. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan, termasuk memberikan kita desires, hasrat, keinginan untuk taat melakukan kehendak-Nya. Jehovah Jireh menyembuhkan, Jehovah Rafa, ya, panji kemenangan, Jehovah Nisi menguduskan, sumber damai, sejahtera, Shalom memegang kuasa otoritas tertinggi dan semua musuh tunduk kepadanya. Gembala yang baik yang membenarkan kita, Maha hadir dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Allah kita, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah diangkat sebagai anak yang dikasihi Bapa karena kita telah diberi oleh darah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Telah menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai waris
kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kelemahan kita, oleh karena kuat kuasa Tuhan yang turun atas kita, mari kita lakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita pikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Memikul kuk itu adalah kita siap menderita. Yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini membuat kita belajar bahwa kita memang harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus memiliki iman yang kuat dalam Tuhan, dan kita harus menggunakan talenta yang Tuhan berikan itu sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki iman yang teguh dalam Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu tidak sulit Bapak Ibu, tapi kita harus belajar bahwa kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kita memang berdosa di hadapan Tuhan, banyak hal yang sudah kita lakukan menyakiti hati Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan masih memberikan pengampunan kepada kita selama kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita terus harus memiliki iman yang teguh dalam Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Bapa, Engkau sempurna. Haleluya Yesus. Kau selalu
kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Biarlah Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu, perkumpulan permasalahan yang dihadapi jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan mengalir atas kita pada saat pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.